Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Kang Wahyu Studio. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat CV atau resume diri kalian semenarik mungkin dan membuat isi konten CV kalian sangat informatif agar tujuannya yaitu HRD perusahaan yang mereview CV kalian bisa sangat yakin bahwa kalianlah yang dicari mereka selama ini. Oke? Selanjutnya saya akan membagikan tips hal apa yang harus kalian hindari dalam membuat CV atau resume kalian. Saya akan memberikan contohnya. Pertama, hindari membuat CV atau resume secara manual menggunakan Microsoft Word atau text editor ya. Contohnya seperti ini. Jadi saya sarankan kalian tidak membuat suatu CV manual seperti ini. Oke, jadi hindari pembuatan CV seperti ini ya. Ini menurut saya sangat tidak rekomendasi sekali. Karena pertama, kita kurang kreatif dalam membuat CV kita dalam Microsoft Word atau text editor ini. Yang kedua, penataan informasinya kurang terstruktur. Dan ketiga, kurang maksimal dalam menggambarkan diri kita. Oke, selanjutnya saya akan membahas kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang-orang saat membuat CV atau resume, yaitu kita akan bahas dalam Google. Kita akan melihat contoh CV. Kita cari salah satu sampel. Misalnya ini ya, contoh CV ini ya yang akan kita ulas ya. Kita perbesar. Ini saya tidak bilang salah ya, tapi saya sangat tidak merekomendasikan CV seperti ini. Karena kenapa? Pertama, dari sisi warna itu sudah menurut saya terlalu berlebihan, agak nyentrik menurut saya. Terus kedua yang paling fatal yaitu dalam mendeskripsikan suatu kemampuan atau skill, dia mendeskripsikannya dalam bentuk level ya, seperti ini ya. Sedangkan HRD atau orang yang interview kita tuh pasti akan kebingungan dengan maksud level seperti ini. Maka dari itu HRD bisa jadi ekspektasi kalian lebih tinggi, atau malah sebaliknya HRD akan berekspektasi kepada kalian malah jauh lebih rendah. Karena HRD menilai kalian itu tidak terlalu jelas dengan maksud dari level seperti ini, kemampuan dasar. Sekarang saya akan memberikan contoh. Kita akan menggunakan ada namanya Visual CV ya. Kita ketik aja Visual CV. Kita masuk ke websitenya. Karena saya sudah membuat akunnya, saya akan login dengan LinkedIn. Ya, di sini kenapa saya memilih Visual CV? Karena di sini banyak template-template yang gratis. Jadi kalian bisa mengimajinasikan ide kalian sekreatif mungkin. Tapi tentunya dengan CV yang bagus, menarik, dan tidak alay ya. Sekarang saya akan memberikan contoh CV saya. Pertama-tama dari atas terlebih dahulu, dari header title. Di sini saya ada sebelah kiri ada nama. Di sini ada posisi saya, terakhir bekerja. Lalu di sini yang paling penting ada info, misalnya saya di Jakarta, nomor HP, dan alamat email kita agar si HRD kalau misalnya tertarik sama kita, tujuannya yaitu biar bisa langsung mengkontak kita dengan nomor HP ataupun email. Dan selanjutnya di sebelah kanan ada foto kita. Kalau bisa usahakan foto yang sangat rapi, formal. Dan di bawah kontak kita di sini ada ini ya, ini salah satu
hal yang paling penting menurut saya. Di sini kita bisa memberikan informasi LinkedIn kita agar si HRD itu bisa melihat isi dari LinkedIn kita sudah sesuai dengan yang mereka harapkan atau tidak. Oke. Selanjutnya, nah ini yang saya bahas yang tadi kesalahan dalam membuat CV, yaitu dengan menggunakan level-level seperti ini ya. Jadi ini tidak saya sarankan. Lalu bagaimana yang pas? Jadi kita tidak perlu menggambarkan dengan suatu level-level kemampuan dasar, tapi bagusnya kita harus menunjukkan kemampuan apa sih yang sudah kita alami selama kita bekerja. Contohnya, skill saya di React.js, oke? Nah, ini adalah contoh skill yang sudah saya alami waktu bekerja kemarin di tempat perusahaan yang lama, dan saya mendapatkan experience skill seperti ini. Jadi kita tidak perlu mendeskripsikan skill kita seperti ini. Alangkah lebih baiknya kita lebih mendeskripsikan secara detail, menulis secara detail apa sih yang udah kita bisa kerjakan supaya si HRD bisa menanggapi skill kita itu dengan sangat tepat. Misalnya sesuai kebutuhan mereka. Ini adalah contoh-contoh skill yang sudah saya ibaratnya saya tulis, tidak saya leveling seperti yang di samping. Nah, seperti ini ya. Lalu di bawahnya LinkedIn ini, info LinkedIn, ada info summary dari diri kita. Jadi kesimpulannya sih, kita ini bisa ngapain aja sih, seperti itu. Oh ya, usahakan dalam membuat konten CV atau resume, usahakan dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Karena CV kita nih tidak hanya dilihat oleh orang Indonesia, tapi mungkin dari HRD Singapura, Malaysia, ataupun negara-negara yang lain yang membutuhkan jasa skill kalian bisa tertarik juga untuk merekrut kalian. Misalnya kayak contoh kerja di Singapura atau di mana, itu kan harus menggunakan bahasa Inggris. Oke, selanjutnya setelah itu taruhlah misalnya pengalaman kerja kalian. Pengalaman kerja kalian, contohnya ini adalah pengalaman kerja saya. Misalnya saya sudah bekerja di mana aja dari September 2021 sampai sekarang. Saya ada di PT Trisolution. Terus yang dulu-dulu saya pernah bekerja di misalnya di Bank Mandiri, Sapiens Teknologi, seperti itu ya. Lalu setelah itu urutan berikutnya yaitu project kalian. Misalnya kalau kalian ada project di perusahaan, tulis aja nggak apa-apa, tulis seperti ini. Contoh, saya sudah ikut membantu dalam berpartisi dalam pembuatan Harpa Project. Jadi kalian tulis saja. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh project saya. Lanjut, info yang tidak kalah penting, waktu kalian masih aktif di organisasi, aktif di kampus, kalian tuh pernah ngapain aja? Misalnya, contohnya saya Amikom pernah ikut kegiatan Linux ya, komunitas Linux ataupun komunitas web dalam membangun website, oke? Jadi menurut saya poin-poin ini saja sudah cukup untuk menggambarkan diri kita. Jadi kita tidak perlu sampai memberikan informasi hobi, misalnya sepak bola, hobi main game, hobi mancing, atau seterusnya. Itu tidak perlu menurut saya. Karena HRD paling penting poin yang pasti akan dilihat tuh ini sih. Skill kalian, apa aja sih skill yang kalian punya. Misalnya skill React.js, skill Java, skill HTML, CSS, skill database, dan seperti itu. Oke, selanjutnya terus di sini misalnya kita bisa merubah font dari suatu tulisan, kita bisa mengubah font size dari ukuran tulisan, bisa mengganti colornya. Banyak sekali yang bisa kalian ulik di Visual CV ini. Saran saya perdalam dalam belajar Visual CV ini agar kalian bisa membuat ide kreatif dalam membuat CV. Oke, jadi sekian itu saja dari saya. Jangan lupa untuk subscribe dan menghidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding. Tell me that you love me, even if